Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya. Salam ngoprek sagala. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankannya. Mudah-mudahan kuat, diberikan kesehatan, kesabaran, dan rezeki yang banyak. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan khusyuk dan hikmat ya. Ya, untuk video kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan atau komentar dari teman-teman. Ini kayaknya pemula nih, atau yang baru pertama punya Matic nih, yang masih kebingungan tentang salah satu spare part di motor Matic ya, yaitu roller. Ada yang nanya, "Bang, kalau untuk tanjakan enaknya pakai roller berat apa ringan? Bang, kalau untuk tarikan enaknya berat apa ringan? Bang, kalau stop speednya pengen lebih dari standarnya pakai apa rollernya?" Saya sebetulnya bukan pakarnya ya, tapi saya berbagi berdasarkan pengalaman pribadi dan mungkin ini mendekati kebenaran dan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lebih paham atau lebih mengerti. Silakan berbagi di kolom komentar ya, buat teman-teman yang lain, supaya mereka tidak kebingungan ya. Nah, untuk video kali ini saya sengaja membawa sepeda MTB untuk penggambaran penggunaan roller di motor Matic dengan sepeda MTB. Kok bisa? Makanya jangan kemana-mana, simak terus videonya. Roller atau dalam bahasa mekaniknya itu weight, yang berfungsi sebagai pemberat dalam satu komponen CVT dari sebuah motor Matic ya. Nah, untuk penggunaan roller yang ringan atau yang berat itu bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau untuk tanjakan pakai roller apa, untuk jalan trek lurus rata pakai roller apa, sehingga performa dan efisiensi BBM yang didapat itu maksimal. Top speednya dapat, torsinya atau tarikannya juga dapat, terus konsumsi BBM-nya juga lebih irit ya. Saya gambarkan ke sepeda MTB, di mana roller itu kita samakan dengan gear depan dari sebuah sepeda MTB. Biasanya ada 3 nih, gede, sedang, kecil. Kita gambarkan kalau yang standar itu posisi gearnya di tengah ya, posisi gear yang kedua. Kita abaikan dulu gear yang belakang, ini kita anggap puli belakang ya, tapi kita abaikan karena kita untuk memodifikasi motor hanya dengan mengganti rollernya saja, belum ke masalah puli belakang karena panjang ya. Bisa ganti persentrik, persititi, kanvas ganda, mangkok ganda dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita fokus ke roller. Kalau standar itu kita umpamakan di gear yang kedua. Sementara kalau kita ganti roller yang lebih berat ya, ini berarti di sini kita pindahkan ke gear yang lebih gede, yang lebih berat ya. Efeknya apa? Resikonya apa? Nah, begini. Dari gear standar pindah ke gear yang lebih gede, lebih berat, ya otomatis kayuhannya pun semakin berat, tarikannya pun nggak bisa dibawa standing, nggak bisa dibawa kenceng ya. Kalau dipaksakan bisa-bisa ada otot paha yang putus atau rantai yang putus. Kalau cara penggoesannya itu pakai irama, jadi pelan-pelan dulu, pelan-pelan, nanti setelah didapat ritmenya, semakin cepat kita goesnya, ini kecepatannya bisa sampai top speednya, maksudnya
bisa lebih maksimal ya dibanding dengan gear yang kedua atau dibanding dengan roller yang standar ya. Kalau roller standar kemarin saya tes di video kemarin ya, Honda Beat Street itu cuman 106 km per jam tanpa beban, kondisi standar 2 ya, nggak di jalan ya. Tapi kalau pakai roller yang lebih berat itu bisa sampai 100 lebih, mungkin dari 110 km per jam ya, tergantung berat rollernya ya. Dengan catatannya itu tadi harus pakai irama pelan-pelan dulu, setelah didapat baru kita kencengin ya, begitu. Nah, terus untuk roller yang lebih ringan kita persamakan dengan gear yang kecil. Kalau untuk gear yang kecil mungkin cocok untuk tanjakan ya, tapi bukan tanjakan panjang. Kalau tanjakan panjang itu ini ngos-ngosan. Jadi ini identiknya untuk torsi, tarikan atau awalan. Begitu digas, semakin ringan rollernya, itu semakin enteng tarikannya. Ya, gas teng, bisa standing malah ya, untuk yang sudah ahli. Apalagi kalau didukung dengan komponen yang lainnya. Yang pertama itu tarikan lebih enteng. Terus apalagi ini cocok untuk di daerah perkotaan yang macetnya Masya Allah. Bisa selap-selip ya, lebih cepat. Kalau untuk resiko, nah ini resikonya, ini kita kalau pakai gear kecil, pakai di jalan rata, cepet capek ya. Sama mesin juga begitu, RPM meraungnya lebih tinggi, BBM lebih boros ya, tapi top speed nggak bakalan dapat. Standarnya 106, mungkin semakin ringan itu paling 80-90 kilo ya, ketinggalan sama orang yang pakai roller standar. Begitu, bisa dipahami ya. Sekali lagi, semakin berat roller yang kita pasang, itu top speednya semakin naik ya, dengan catatan harus dengan irama ya, dengan pelan-pelan naiknya. Nah, terus cocok untuk jalan rata dan lurus kayak jalur Pantura, Cikampek, Cirebon. Untuk kekurangannya, tarikan nggak ada, berat, jangan dipaksain, bisa-bisa nanti pendel putus atau ada komponen spare part lain yang jebol. Jadi harus pelan-pelan kalau pakai roller yang berat ya. Diurut, kalau bahasa mekaniknya diurut, jangan langsung bentak gini. Kalau untuk roller yang ringan sama dengan gear yang kecil, top speed nggak bakalan dapat, terus BBM lebih boros ya. Nah, ini positifnya apa? Cocok untuk jalur perkotaan atau tanjakan pendek atau untuk freestyle ya. Di sepeda pun sama. Kalau kita pengen standing di sepeda pakai gear yang kecil, langsung enak. Nggak bakalan dapat, nggak bakalan bisa standing kalau kita pasang di gear yang gede. Begitu. Nah, begitu sebaliknya. Ya. Kalau untuk top speed nggak bakalan dapat di gear yang kecil, harus di gear yang gede ya. Mungkin cukup demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami nih penjelasan saya. Demikian video kali ini yang saya khususkan buat teman-teman yang masih bingung ya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit mencerahkan atau memberikan gambaran supaya teman-teman tidak bingung lagi. Saya nantikan kritik dan saran juga masukannya buat teman-teman yang lebih paham ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum, salam ngoprek sagala.